Wandami Bante. Ya Pak Yendi. Skihontu Kalyanamita. Mari kita bersama-sama mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila yang akan dibimbing oleh Asim Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, magga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang Bante si saranina saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante yuktiyampi. Ahang Bante si saranina saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante taksiyampi. Ahang Bante ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante. Yamahang wadami tang wadeda. Amabante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammam saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammam saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunang. Amabante. Panati pata wera manisika padang samadhiyami. Panati pata
Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idame punyang Idhame punyang asawakaya wahang sawakaya wahang otu otu idame silang idhame silang nipanasa nibbanasa accayo acaya otu otu. Ti saranena sa Pancasila damang sadukang katua pemadina sampadita. Amabante padu padu padu. Mudah-mudahan Bante. Ya. Baik, selamat pagi para Bante, para samanera, seale, upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang Abhidhamma Sanggaha di bab ke-9, kelas yang ke-4. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di kelas pertama di bab 9 ini, bab 9 ini sesungguhnya bab yang terlepas, ya, terpisah. Maksudnya itu terlepas dari ajaran-ajaran Abhidhamma. Maksud saya adalah bahwa siapapun bisa mempelajari bab ke-9 ini tanpa harus terlebih dahulu mempelajari atau menguasai bab bab awal, ya. Bagi Anda yang ingin mempelajari Abhidhamma, maka Anda, ya, saya sarankan untuk mendengarkan YouTube kelas Abhidhamma di DBS dari awal, ya. Karena Abhidhamma itu tidak bisa dipelajari langsung loncat-loncat. Ya, ini yang harus dipahami oleh semuanya, baik itu para murid Abhidhamma maupun para guru Abhidhamma, ya, khususnya kepada guru. Kita tidak bisa mengajarkan Abhidhamma dengan yang sering saya istilahkan berakrobat intelektual itu, yaitu loncat sini loncat sana, mengkreasikan sendiri, ya, ya, membentuk topik-topik sendiri, begitu tidak bisa. Saya banyak menyaksikan itu di Indonesia seperti itu, dan sekadang kasihan pada yang mendengarkan karena akan sulit sekali untuk bisa memahami Abhidhamma secara utuh dengan model pembelajaran yang loncat sana loncat sini, dikreasikan sendiri, begitu kan sulit, ya. Dan itulah mengapa tidak mengherankan sering saya menjumpai seseorang yang sudah belajar Abhidhamma selama 15 tahun atau bahkan lebih, tetap saja belum bisa paham, ya. Menurut saya belum memahami
ajaran Abhidhamma itu sendiri gitu ya. Nah, salah satu cara untuk menguji bahwa kita sudah mempelajari dengan benar atau sudah memahami dengan cukup baik ajaran-ajaran di dalam Abhidhamma, ya cara mengujinya Anda coba dengarkan para pabajita, para seado dari Myanmar kalau berceramah, atau para seale-seale dari Myanmar ketika berceramah. Kalau Anda bisa mengikuti dan menikmatinya, maka cara belajar Anda sudah benar. Tapi kalau tetap saja tidak bisa memahami, tidak bisa menikmati, tidak bisa mengikuti ceramah-ceramah beliau, maka ada yang salah di dalam belajar Abhidhamma. Nah, jadi sekali lagi belajar Abhidhamma itu harus terstruktur, ya terstruktur dan benar-benar bertahap begitu, karena ini seperti membangun sebuah bangunan, sebuah gedung. Bayangkan saja kalau Anda membangun sebuah gedung, kan Anda harus membangunnya dari menggali tanah terlebih dahulu. Itu yang dulu saya lakukan kepada murid-murid Abhidhamma di DBS tanpa mereka sadari. Di bab-bab awal itu saya menggali tanah supaya tanahnya itu siap untuk diberi fondasi. Makanya kalau di bab awal itu, di kelas-kelas awal, di buku manual Abhidhamma kesadaran dan faktor-faktor mental, saya memotivasi terus, saya mencoba untuk mempersiapkan lahannya supaya lahan dari Anda, ya, supaya bangunan Abhidhamma bisa didirikan, ya, dengan banyak motivasi-motivasi yang saya berikan gitu ya. Ya seperti itu ya, karena kita seperti membangun gedung, maka pertama harus digali tanahnya dulu, dipersiapkan lahannya gitu. Setelah itu fondasinya, kolomnya, ring baloknya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sekarang sudah tidak perlu dimotivasi lagi karena udah semakin sudah pengerjaan tanahnya sudah selesai begitu ya. Nah, bagi Anda yang ingin mempelajari Abhidhamma, maka sekarang harusnya lebih mudah karena video-video di YouTube channel DBS itu banyak sekali, dan tapi tetap saja Anda harus mempelajarinya secara berurutan ya. Kalau Anda pelajari dengan cara yang seperti itu tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami Abhidhamma ya. Dengan model 1 minggu 1 kali pertemuan seperti ini pun 5 tahun selesai. Ya 5 tahun selesai gitu. Dan di DBS banyak kan murid-murid yang sudah mempunyai pemahaman yang baik terhadap ajaran Abhidhamma. Apalagi sekarang buku-bukunya juga sudah terbit. Kalau murid-murid DBS itu dulu itu ketika belajar tidak ada buku. Tidak ada buku. Bukunya itu kan terbit belakangan setelah kelas 1 semester selesai. Begitu. Jadi mereka belajar hanya mendengarkan penjelasan-penjelasan saya dari Wibawinidika. Dan itulah mengapa kelas-kelas saya itu jauh lebih sederhana dibandingkan buku-buku yang kita terbitkan. Kenapa? Karena kalau di dalam kelas seperti ini saya mohon maaf tidak mempunyai cukup waktu untuk menggali referensi-referensi. Itulah mengapa biasanya saya hanya mengandalkan pada satu referensi, yaitu Wibawinidika, kitab subkomentarnya itu ya. Tapi kalau ketika menulis buku, saya kemudian punya waktu untuk menggali lebih dalam lagi dan memanfaatkan sumber-sumber referensi yang lain ya. Jadi videonya ada, bukunya ada, harusnya sekarang belajar Abhidhamma jauh lebih enak ya. Baik, itu prolognya. Kita masuk di kelas yang keempat. Saya minta PIC untuk ya, tolong ditahan dulu di situ. Jadi bawana su sabatapi parikama bawana. Kita mengenal satu istilah itu parikama bawana. Kemudian labeta wa buddha nusatidina ada susana ada upacara bawana. Itu Anda melihat itu. Ya, itu terminologi yang Anda harus tahu. Parikama bawana, upacara bawana, nati apana bawana, ya maksudnya begitu. Itu 3 istilah, ya. Jadi terjemahan dari itu adalah bawana asu di dalam pengembangan batin atau di dalam bhavana atau di dalam meditasi, ya. Sabadapi dimanapun gitu, ya. Parikama bawana labat dewa gitu. Pengembangan batin pendahuluan pasti bisa didapatkan
ya. Jadi dengan subjek meditasi apapun Anda bisa mendapatkan itu parikama bawana, ya, karena parikama bawana itu ya ketika Anda mulai bermeditasi dan mulai mengamati objek di hari-hari yang awal, itu parikama bawana, ya. Jadi semuanya bisa. Dikatakan di situ atasu sanya wawadyanesu yang yogi mencapai hanya pengembangan batin akses upacara bawana hanya pengembangan batin akses, ya, dengan melalui atau di dalam 10 subjek meditasi yang berikut, yaitu 8 pemusatan perhatian yang dimulai dengan pemusatan perhatian terhadap Buddha, dan juga persepsi dan analisis, ya. Tetapi mereka tidak mencapai absorpsi, itu artinya, ya. Jadi 10 subjek meditasi tersebut, kalau Anda berlatih 10 subjek meditasi tersebut, maka konsentrasi tertinggi yang bisa didapat hanyalah konsentrasi akses, tapi Anda tidak bisa mencapai jhana dengan anusati tadi, kemudian persepsi dan juga analisis, gitu. Wibawinidika menjelaskan syair kutipan tadi seperti berikut. Yang manapun itu artinya di 40 subjek meditasi. Jadi saya harap sampai sekarang Anda sudah paham bahwa Buddha mengajarkan subjek meditasi samatha itu ada 40, ya. 40 subjek meditasi, ya. Kemudian di dalam 10 subjek meditasi tersebut, itu kata Abhidhamma Sanggaha tadi, kita hanya bisa mencapai upacara samadhi, kan, konsentrasi akses, tidak bisa mencapai absorpsi atau istilah palinya appana. Jadi itu boleh dihafalkan, ya. Absorpsi itu appana. Kalau konsentrasi absorpsi atau jhana, sinonimnya itu adalah appana samadhi, gitu, ya. Tidak mencapai absorpsi artinya kenapa 10 subjek meditasi tadi tidak mencapai absorpsi? Wibawinidika memberikan penjelasan seperti ini. Oleh karena keadaan idealnya yang tertinggi, paramata bhavato, itu ada di layar, ya, untuk keutamaan terhadap Buddha dan lain-lain. Jadi karena kualitas atau guna keutamaan dari Buddha itu secara ideal itu adalah kualitas atau keutamaan yang tertinggi, ya, dan juga karena keutamaannya yang bermacam-macam, maka ketika Anda bermeditasi misalkan dengan mengambil objek pemusatan perhatian terhadap keutamaan atau kualitas Buddha, kan Anda harus bergerak terus, kan, ya. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wija carana sampano dan seterusnya, kan, ya. Maka di situ disebutkan karena keutamaannya yang bermacam-macam, aneka widata, itu, ya, dan juga karena gambira bhavato, kualitasnya, sifatnya, keadaannya yang gambira. Gambira itu dalam, begitu, ya. Nah, selanjutnya, oleh karena tidak mampu untuk bertegak, untuk establish, gitu, ya, tidak mampu untuk bertegak di dalam samadhi, konsentrasi dengan kekuatan absorpsi, ya, di dalam 10 subjek meditasi itu tadi, ya, dengan tanpa mencapai apana atau jhana atau absorpsi, maka samadhi di dalam atau konsentrasi yang dicapai di dalam 10 subjek meditasi tadi, kata Wibawini, begini kalimatnya, samadhi atau konsentrasi bertegak, established, gitu, ya, patidhati itu kayak kokoh, bertegak, itu, ya, established, gitu, hanya melalui keadaan upacara samadhi, gitu. Next slide. Lokutra samadhi pana dutiya caduta arupa samadhi cak sabawa damepi bhawana wisesa wasena apanang papunati, ya, tolong ditahan dulu sebentar. Itu maksudnya lokutra samadhi pana, akan tetapi lokutra samadhi dan, ya, jadi lokutra samadhi itu adalah konsentrasi yang ada di dalam kesadaran lokutra, ya, maga dan pala, ya, dan
Dutya catuta arupa artinya jana non materi yang kedua dan yang keempat, ya. Konsentrasi di dalam jana non materi yang kedua dan keempat itu mencapai apana, ya. Jadi mencapai absorpsi, itu penjelasan dari Wibawinidika, dengan kekuatan keistimewaan dari pengembangan batin di dalam dhamma-dhamma yang memiliki sifat alamiah. Artinya di sini merujuk kepada Lokutara, ya, dan juga jana yang kedua dan jana yang keempat di non materi. Anda ingat objek jana non materi yang kedua dan keempat kan realitas hakiki kan, yang dilampaui kan realitas hakiki kan, ya. Dia mengamati winyana, winyana itu realitas hakiki, kemudian newasanya itu kelenyapan dari winyana tadi, itu pun juga kelenyapan dari realitas hakiki. Oleh karena itulah tadi dikatakan di dalam Wibawini, kekuatan keistimewaan dari pengembangan batin di dalam dhamma-dhamma yang memiliki sebawa. Sebawa itu sifat alamiah, ya. Jadi maksudnya di dalam kalau Anda mencapai maga dan pala, maka kekuatan kesadaran jalan dan buah itu juga setingkat dengan absorpsi. Apana? Kenapa? Karena pencapaian absorpsi di kesadaran jalan dan buah dicapai melalui kekuatan dari keistimewaan dari pengembangan batin di dalam dhamma yang memiliki sifat alamiah, yaitu nama dan rupa kan. Jadi melalui pengembangan batin, proses pengembangan batin yang Anda lalui ketika Anda berwipasana, ya. Kan Anda terus-menerus mengamati nama dan rupa kan. Ketika wipasana Anda mencapai puncaknya, maka maga dan pala muncul. Nah, maga dan pala ini juga dikatakan juga itu setingkat. Dia adalah juga konsentrasi yang disebut absorpsi, ya. Nah, jadi oleh karena lokutara atau adi duniawi atau kesadaran adi duniawi di sini khususnya, atau dalam konteks ini berarti konsentrasi adi duniawi atau absorpsi adi duniawi, itu dia mencapai absorpsinya dengan kekuatan pengembangan batin, itu kata Wibawinidika, melalui pengembangan batin melalui meditasi yang berurutan, berproses gitu, sejak realisasi pengetahuan wipasana yang pertama, yaitu nama rupa pariceda nyana, pacaya parigaha nyana, dan seterusnya. Jadi proses itu semua dari awal, ya, itu adalah proses yang tidak lain dikatakan di dalam Wibawinidika adalah proses pembersihan batin atau proses wisudi, proses pemurnian batin, gitu, ya. Bagi mereka yang sudah merealisasi pengetahuan wipasana mudah untuk membayangkan betapa ketika mereka merealisasi pengetahuan wipasana itu memang pancaniwarananya udah nggak muncul lagi begitu, ya. Ketika mengamati nama rupa dengan jelas itu memang mereka tahu bahwa pancaniwarananya sejak awal sudah tidak muncul. Makanya Wibawinidika mengatakan bahwa ketika mencapai lokutera, absorpsi yang dicapai itu terjadi karena kekuatan meditasi yang berproses secara berurutan dengan merealisasi pengetahuan wipasana secara bertahap, dan dalam proses itu yang terjadi adalah pemurnian batin secara bertahap, gitu ya. Pemurnian batin secara bertahap dari pengetahuan wipasana pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu batin dimurnikan terus. Artinya dengan kata lain juga sebenarnya itu bahkan mungkin boleh dikatakan ini pendapat saya pribadi, kalau bagi yogi yang berlatih seperti itu mereka menyebutnya kanika samadhi, dan kanika samadhi itu tingkatannya kalau guru saya dulu mengatakan itu setingkat dengan upacara samadhi, meskipun itu kontroversi, ya, tapi guru penahbis saya mengatakan itu setingkat dengan upacara samadhi begitu, ya. Tapi itu kontroversi, tapi bagus untuk pengetahuan bagi Anda. Ada pendapat yang mengatakan kanika samadhi itu setingkat dengan upacara samadhi. Kalau Anda tanya kepada saya, menurut saya pribadi bagaimana pendapat saya tentang statement bahwa kanika samadhi itu sederajat dengan upacara samadhi gitu. Tergantung kanika samadhinya, ya. Kalau kanika samadhinya itu benar-benar muncul ketika batin benar-benar terbebas dari pancaniwarana, maka
mungkin bisa dikatakan itu memang equal ya, equal ya. Jadi sebenarnya untuk mengujinya tidak hanya batin itu terbebas dari pancaniwarana ya. Kalau Anda mencapai kanika samadhi, Anda akan merasakan somanasa wedana pun itu berbeda. Yang muncul somanasa wedananya kuat tapi lembut, jadi sulit untuk dideskripsikan ya. Senantiasa muncul somanasa wedana, tetapi itu berbeda dengan somanasa wedana yang duniawi begini ya. Nah, itu tadi tentang penjelasan tentang Lokutara. Lalu bagaimana penjelasan tentang jana arupa yang kedua dan keempat ya. Jana arupa yang kedua dan keempat itu mencapai absorpsi dengan jalan pelampauan objek atau aramana samadhi kama. Saya rasa saya sudah sering sampaikan ini di kelas-kelas bab 1 dan bab 1 khususnya ya, tentang pelampauan objek. Samadhi kama bahasa palinya, lengkapnya aramana samadhi kama, pelampauan objek ya. Jadi kalau Anda masih ingat penjelasan saya dulu di bab-bab 1 tentang arupa wacara cita, maka ada dua objek ketika kita bermeditasi untuk mencapai jana arupa, yaitu objek yang aktual, itu yang nanti juga objek yang harus dilampaui begitu ya. Nah, Anda boleh baca buku manual Abhidhamma yang bab pertama gitu. Sudah barang tentu pelampauan objek hanya terjadi bagi mereka yang sudah mencapai jana yang keempat atau kelima di rupa wacara jana. Jadi di sini Wibawinidika menjelaskan kalau Anda ingin mencapai arupa wacara jana, maka Anda harus mencapai rupa wacara jana yang keempat terlebih dahulu gitu ya. Next slide. Ya, akan tetapi yogi mencapai pengembangan batin absorpsi juga. Arti kata juga itu berarti di sini tidak hanya absorpsi, berarti karena dia mencapai absorpsi maka dia juga sebelumnya sudah mencapai upacara samadhi, maka ada kata juga di sini ya. Di dalam 30 subjek meditasi yang tersisa. Jadi tadi kita sudah belajar tentang 10 subjek meditasi yang tidak bisa mencapai absorpsi, yaitu 8 anusati, kemudian 1 persepsi dan analisis ya. Maka sisanya 30 subjek meditasi itu bisa mencapai jana. Next slide. Di dalam 30 subjek meditasi itu juga, tetapi ya 10 kasina, dasa kasina nih itu ya, dan anapananca, nafas masuk serta nafas keluar, pancaka jani kani memiliki 5 absorpsi meditatif. Ya, itu terjemahan saya untuk kata jana, absorpsi meditatif. Kalau absorpsi saja tadi apana. Kalau jana itu saya terjemahkan jadi absorpsi meditatif ya. Nah, di sini Acarya Anuruddha di kitabnya Abhidhamma Sanggaha mengatakan bahwa 10 kasina dan nafas masuk nafas serta nafas keluar anapanasati yang sering Anda praktekkan itu memiliki 5 absorpsi, artinya 5 jana rupa wacara ya. Itu bisa semuanya dicapai dengan 10 kasina dan juga anapana gitu ya. Nah, Wibawi ini menjelaskan memiliki 5 jana atau absorpsi meditatif, itu artinya ada 5 jana bagi mereka, artinya tersedia 5 jana bagi mereka yang berlatih dengan objek tadi 10 kasina dan anapana gitu. Nah, 10 kasina dan nafas masuk serta nafas keluar adalah objek untuk mencapai 5 jana itu ya. Next slide. Dasa asubha 10 pembusukan mayat ya, dan kaya gatasati atau perhatian penuh yang tertuju pada tubuh memiliki absorpsi meditatif yang pertama. Ini saya rasa persis yang ditanyakan Aling dulu di kelas awal kali ya. Ya, 10 pembusukan mayat dan kaya gatasati hanya bisa mencapai jana yang pertama. Next slide mungkin ditampilkan. Ya, itu saya berikan penjelasannya dari Wibawinidika mengatakan bahwa oleh karena objek dari asubha bawana yang menjijikkan, maka di sana kesadaran berjalan hanya dengan kekuatan penempelan awal, witaka.
ya, mirip dengan jawaban saya ya. Kalau saya dulu mengatakan sulit untuk melepaskan Witaka kan. Di sini Wibawinidika mengatakan kesadaran berjalan hanya dengan kekuatan penempelan awal. Gitu. Artinya ya dia benar-benar membutuhkan penempelan awal itu dengan kata lain gitu. Dan diberi perumpamaan yang cukup bagus seperti sebuah perahu di sebuah sungai dengan arusnya yang ganas, dia ini melaju hanya dengan mengandalkan kekuatan dari kemudinya saja gitu ya. Kalau kemudinya itu tidak sempurna pengemudiannya, maka perahu bisa tenggelam ya. Jadi di dalam pengambilan objek dengan asubha bawana itu Witaka kalau versi Wibawinidika ini itu instrumental, penting ya. Jadi kesadaran bahkan dikatakan kesadaran berjalan hanya dengan kekuatan penempelan awal. Artinya di sini kesadaran jananya ya. Begitu tanpa, dengan kata lain begitu Witakanya itu katakanlah tidak lagi mengamati objek tersebut, maka kesadarannya akan jatuh gitu ya. Ketika Witakanya itu tergoda untuk mengamati objek yang lain, maka kesadaran jana yang pertamanya akan jatuh seperti perahu yang terguling atau tenggelam begitu ya. Begitu penjelasannya. Kemudian next slide. 3 yang dimulai dengan rasa persahabatan, meta. Ya, ini meta ini saya belum baku memilihkan atau menerjemahkan terjemahan dari meta. Kalau dikatakan sebagai cinta kasih universal, meskipun itu benar, tetapi tidak begitu sesuai dengan makna bahasa Palinya sendiri, meskipun secara esensinya itu benar bahwa meta itu cinta kasih universal, cinta kasih kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan gitu ya. Makanya kemudian belakangan saya mencoba untuk memakai kata rasa persahabatan. Artinya ketika Anda mempunyai rasa di dalam hati Anda bersahabat dengan seseorang, kan Anda benar-benar tidak ingin melihat orang itu tidak bahagia kan, selalu ingin melihat dia bahagia dan kebahagiaan dia Anda bisa merasakannya begitu ya. Rasa persahabatan ini pun juga harusnya universal kalau kita berbicara tentang meta. Jadi 3 yang dimulai dengan meta itu memiliki 4 absorpsi meditatif. 3 yang dimulai dengan meta itu berarti ya Anda hafalkan, kita kan mempunyai 4 Brahma Wihara, urut-urutannya apa? Meta, Karuna, Mudita, Upeka kan? Berarti 3 yang dimulai dengan meta itu artinya meta, Karuna, Mudita. Jadi meta, Karuna, Mudita hanya bisa sampai ke jana rupa wacara yang keempat dalam konsep Abhidhamma. Atau dalam konsep Sutanta hanya sampai ke jana rupa wacara yang ketiga. Kenapa? Alasannya karena dia membutuhkan somanasa. Mari kita penjelasan dari Wibawini begini. Oleh karena meta, karuna dan mudita itu berlawanan dengan domanasa. Yang Anda renungkan, meta, karuna dan mudita itu berlawanan dengan domanasa wedana, dengan perasaan duka cita, perasaan jengkel dan lain sebagainya. Melalui keadaannya yang meninggalkan domanasa ya, duka cita, perasaan duka cita, dan juga meninggalkan biapada, yaitu pikiran-pikiran jahat, dan juga meninggalkan wihimsa atau kebengisan, juga meninggalkan ketidakpuasan, maka hanya kualitas yang disertai dengan somanasa yang terjadi. Itu kata Wibawinidika ya. Saya ulangi lagi, karena kualitas dari meta, karuna dan mudita itu berlawanan dengan domanasa, dan kualitasnya ini mempunyai kualitas sedemikian rupa yang sudah meninggalkan 4 dhamma, yaitu domanasa wedana, biapada, pikiran-pikiran jahat, wihimsa, cruelty, kebengisan, dan juga ketidakpuasan. Ketidakpuasan terhadap perilaku teman-teman Anda, perilaku seseorang sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah kepuasan. Ya, apapun yang mereka lakukan Anda puas. Anda dengan lapang dada bisa menerima dan bahkan bisa ikut merasakan kegembiraannya. Mengharapkan mereka hanya bahagia, bebas dari penderitaan, dan mengapresiasi keberhasilan-keberhasilan mereka. Begitu ya.
Oleh karena itulah Wibawini 3 mengatakan meta karuna mudita itu adalah satu kualitas yang disertai dengan somanasa. Itulah mengapa jana rupa wacara yang kelima tidak bisa dicapai oleh meditasi dengan objek meta karuna dan mudita. Next slide. Upeka pancama jani gati, keseimbangan batin memiliki absorpsi meditatif yang kelima, pancama, ya, bukan 5 tapi yang kelima, ya, jana yang kelima. Demikianlah 26 subjek meditasi yang memiliki absorpsi meditatif lingkup indriyawi. Ada 26, ya. Nah, next slide, ada enggak? Ya, tolong ditahan di situ. Itu lihat itu, Anda boleh hafalkan. Sabe sata sukita hontu, itu mantra-mantra kita kan, ketika kita mempraktekkan meta, itu sabe sata sukita hontu. Ketika mempraktekkan karuna, sabe sata dukkha mucantu, semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Kalau mudita itu adalah lada suka sampatido ma wigacantu, artinya apa? Semoga semua makhluk tidak pergi, ya, atau tidak berpisah, tidak lenyap dari kebahagiaan dan keberuntungan yang lada sampat yang telah diperolehnya, begitu, ya. Itu mantra-mantranya gitu. Kemudian bukan mantra dalam arti kalimat yang sering kita ucapkan kan, ya. Ya, kalimat berikutnya pahaya masa kata dasane. Nah, setelah meninggalkan tiga kualitas tersebut tadi, yaitu meta karuna dan mudita, ya. Jadi artinya ketika Anda mencapai jana dengan either meta atau karuna atau mudita, dan dikatakan di sini setelah meninggalkan tiga kualitas itu tadi, artinya baik meta, karuna maupun mudita, melalui UPK yang disebut tatra majat tata. Ini lihat ya, seringkali juga saya masih sering mendengar seseorang itu mencampur adukkan istilah UPK. Jadi karena mereka taunya hanya UPK dan mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya UPK itu mempunyai 10 makna, gitu ya. Salah satunya UPK itu ya UPK Wedana, ya. Kemudian yang kedua adalah Tatra Majatata, ya, yaitu cetasika yang disebut keseimbangan batin, ya. Kita udah belajar di bab kedua. Maka di sini Wibawini mengatakan bahwa UPK di dalam Brahma Wihara itu disebut Tatra Majatata, ya, bukan UPK Wedana tapi Tatra Majatata, ya. Memang Wedananya juga UPK, gitu ya. Itu tidak terelakkan. Ketika Tatra Majatata muncul dengan dominan, maka memang perasaannya juga UPK, gitu ya. Oleh karena, tapi keduanya ini kan dua wujud yang berbeda kan. Ya, kalau UPK Wedana itu adalah cetasika Wedana, Tatra Majatata itu adalah cetasika Tatra Majatata. Ya, dia dua realitas hakiki yang berbeda gitu. Nah, jadi disebutkan, saya ulangi lagi, setelah meninggalkan tiga kualitas tadi, yaitu meta, karuna, dan mudita, melalui UPK, yaitu Brahma Wihara yang keempat, yang disebut sebagai Tatra Majatata, atau keseimbangan batin, oleh karena bertambahnya atau disebabkan oleh bertambahnya kekuatan dari Tatra Majatata. Yuk, lihat. Jadi Tatra Majatata itu seperti grafik equalizer, kalau saya sering memberi contoh, dia bertambah angkanya itu, degree-nya itu bertambah dari angka mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari hanya di angka plus 30, nah, tapi nanti kalau Anda bermeditasi mau mencapai jana yang keempat, dia bisa bertambah 40, 50, 60 sampai pol, sampai penuh, katakanlah sampai ke angka 100. Makanya Wibawini mengatakan begitu kan, karena bertambahnya kekuatan dari Tatra Majatata. Kenapa bisa bertambah? Dan Wibawini melanjutkan, sebagai hasil dari meditasi yang menjaga keseimbangan di antara makhluk-makhluk dengan melihat mereka ini sebagai makhluk yang menjadi pemilik dari kamanya masing-masing, maka keadaan yang disertai dengan suka,
tidak muncul. Itu lihat. Suka saha gata a sambawato. Ya, tidak ada produksi dari perasaan yang disertai dengan suka, ya, yaitu dengan kebahagiaan. Berarti dengan dalam hal ini bukan suka wedana, tetapi yang dimaksud lebih ke somanasa wedana, begitu. Ya, itu tadi terjemahan dari slide yang ada di layar. Next slide. Cattaro pana arupa, arupa jani kate, akan tetapi 4 non materi itu memiliki absorpsi meditatif non materi, ya. Jadi jelas bahwa subjek meditasi cattaro arupa, 4 non materi. Lihat itu spelling dari arupanya itu berbeda dari yang di pelajaran bab-bab awal, ya. Tapi sebenarnya maknanya sama. Jadi jangan bingung, ya. A panjang di belakangnya itu karena dia plural, dia jamak gitu, ya. Maknanya sama, ya, dengan a rupa yang di kesadaran, buku kesadaran dan buku-buku yang lain. Maknanya sama. Jadi itu, akan tetapi 4 non materi memiliki absorpsi meditatif non materi. Jadi 4 arupa ini ya hanya untuk mencapai jana non materi saja, ya. Ayam metak bawana bedo. Ini adalah pembedaan atau analisis untuk pengembangan batin atau untuk meditasi di sini. Kita sudah selesai pembahasan tentang bawana, kemudian kita masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu tentang gocara beda, yaitu beda itu bisa diterjemahkan macam-macam, ya. Bisa jenis-jenis, bisa pemilahan, bisa perbedaan, ya, bisa kadang analisis juga bisa, itu, ya. Nah, gocara, kita udah pernah bertemu dengan kata Pali gocara, yaitu wilayah penjelajahan, dan kita juga sudah belajar di bab awal bahwa gocara di sini juga bisa berarti di bab rupa, ya, bab rupa. Gocara rupa itu adalah rupa yang menjadi objek, begitu kan. Jadi ini bicara tentang objek meditasi atau dengan kata lain nimita, ya. Itu lihat nimite supana parikama nimitang dan seterusnya. Tolong terjemahannya diberikan. Next slide. Itu terjemahannya. Akan tetapi berkenaan dengan tanda-tanda atau nimita, ya. Parikama nimita, tanda pendahuluan, dan ugaha nimita, tanda pemelajaran. Jadi begini, kalau Anda menemukan kata bahasa Indonesia yang menurut Anda aneh, Anda saya sarankan untuk menceknya, melihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena saya selalu menggunakan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Anda lihat di sana. Pasti didapatkan dengan metode yang sesuai dimanapun juga artinya, ya. Kalau parikama nimita itu pasti didapatkan, ya. Tapi kalau dengan ugaha nimita, ya tergantung pada proses meditasi Anda, ya. Maka di situ dikatakan pasti didapatkan dengan metode yang sesuai dimanapun juga, artinya dimanapun juga di objek meditasi, subjek meditasi yang manapun. Yang sesuai itu artinya sesuai dengan yang semestinya, yang cocok, ya, yaitu objek-objek tertentu bisa menghasilkan hanya jana pertama, objek yang lainnya hanya menghasilkan rupa wacara jana dan seterusnya, begitu, ya. Next slide. Pati baga nimita panak kasina suba kota saana panasila bati tata pati baga nimita araba upacara samadhi apana samadhi cak pawatanti, ya. Itu Anda bisa hafalkan, misalkan terminologi yang wajib sebenarnya untuk dihafalkan. 1, pati baga nimita, kemudian kasina asuba kotasa. Kotasa itu adalah bagian-bagian tubuh, gitu, ya. Kotasa, bagian-bagian tubuh, 32 bagian tubuh. Anapana itu nafas masuk dan nafas keluar, itu Anda harus hafalkan. Kemudian pati baga nimita araba upacara samadhi Anda harus hafalkan. Apana samadhi Anda juga harus hafalkan, ya. Tolong ditampilkan terjemahan saya. Ya, akan tetapi tanda serupa atau pati baga nimita, objek dari baik itu konsentrasi
akses upacara maupun konsentrasi absorpsi atau apana didapatkan hanya di dalam kasina, asubha, bagian-bagian tubuh dan anapana. Ya, tanda serupa. Oleh karena di subjek meditasi tersebut, upacara samadhi dan apana samadhi eksis dengan mengacu pada tanda serupa. Artinya pencapaian konsentrasi, akses, dan absorpsi itu terjadi dengan objeknya yaitu paticca nimitta, begitu ya. Benar bahwa hanya di dalam kasina asubha bagian tubuh dan anapanasati tanda yang jelas terlihat itu dihasilkan. Itu penjelasan dari Wibawini. Jadi di subjek-subjek meditasi tersebut nimitta yang terang benderang yang jelas itu bisa diproduksi, dihasilkan ya. Dan itulah mengapa, karena nimittanya itu bisa jelas terlihat, bisa terang benderang seperti itu, maka jhana bisa diproduksi atau dihasilkan gitu ya. Subjek meditasi yang lain tidak seperti itu. Next slide. Katam, ya, adik kamikasa. Nah, kita udah pernah bertemu dengan kata Pali adik kamika, yaitu seseorang yang mencapai jhana untuk pertama kalinya, ya. Bahkan di proses kognitif bagi mereka yang mencapai jhana untuk pertama kalinya juga kita mengenal istilah tersebut kan, ya. Itu boleh Anda hafalkan, harus Anda hafalkan. Adik kamika. Kemudian padhawi mandala. Mandala itu adalah cakram, padhawi tanah, nimitta ya, ugan hanta saktam aramanang parikama nimitang pawucati sajak bawana parikama bawana nama. Tolong terjemahannya diberikan. Bagaimana katam, bagaimana penjelasannya? Begini gitu. Bagi adi kamikasa, bagi pemula yang sedang mempelajari tanda atau nimitta, yaitu di dalam atau berkenaan dengan cakram tanah, padhawi padhawi mandala ya, dan lain-lain, objek tersebut dikatakan sebagai tanda ya, ada stripnya, itu bisa tanda parikama, tanda upacara, tanda apana, tergantung pada konsentrasi yang dicapainya gitu. Dan pengembangan batinnya dinamakan pengembangan batin pendahuluan itu ya. Ya itu bagi pemula, makanya meditasinya bawananya adalah bahasa palinya parikama bahawana gitu ya. Nah, Wibawini memberikan penjelasan seperti ini. Yang sedang mempelajari tanda berkenaan dengan cakram tanah dan lain-lain itu begini. Kata Wibawini. Setelah terlebih dahulu memurnikan catuk pari sudi sila. Jadi sila harus murni ya. Kalau Anda ingin menekuni meditasi maka sila harus murni ya. Dan catuk parisudi sila itu untuk biku ya, Anda umat tidak perlu memurnikan catuk parisudi sila, cukup 5 sila Anda, 8 sila Anda murnikan gitu. Catuk parisudi sila itu adalah catuk parisudi, jadi 4 sila pemurnian. Ya, itu buat para biku itu tidak hanya patimokkha sebenarnya ya. Yang 227 itu hanya salah satu dari 4 catuk parisudi sila. Ada 3 sila pemurnian yang lain begitu untuk para biku. Dan juga setelah memutus Pali Bodha, kita belum pernah belajar Pali Bodha. Mungkin sudah pernah saya cantumkan di buku. Pali Bodha itu kayak impediments, kayak halangan ya, yaitu keluarga, buku. Makanya kalau bermeditasi itu dulu guru penahbis saya melarang kita untuk membaca buku gitu ya. Karena itu termasuk Pali Bodha gitu ya. Kemudian urusan-urusan apapun itu juga Pali Bodha, itu harus dilepaskan, ditinggalkan gitu ya. Keluarga juga ya, sudah enggak memikirkan lagi keluarga. Sama dengan Anda juga, kalau 10 Pali Bodha ini juga Anda harus potong, harus Anda lepaskan ya. Maka ketika retret ya jangan mikirin rumah gitu ya. Jadi dikatakan setelah memurnikan catuk parisudi dan memutus 10 Pali Bodha tadi, 10 halangan, seorang biku mendekati kalyanamitta, ya, mendekati teman bikunya yang baik, yang
Berarti ada teman biku yang nggak baik ya. Di sini disebutkannya kalyanamita gitu ya. Yang dilengkapi dengan keutamaan, artinya dia adalah seorang biku yang ramah, seorang biku yang sangat dihormati dan lain-lain ya. Jadi biku tersebut mendekati ke biku yang punya kualitas seperti itu tadi. Kemudian dia meminta subjek meditasi dan setelah menerima subjek meditasi yang sesuai dengan temperamen dirinya sendiri, yang temperamen yang pernah kita pelajari di bab awal, kemudian dia meninggalkan 18 macam tempat tinggal yang tidak menguntungkan. Saya belum sempat mencari apa itu 18 macam tempat tinggal yang tidak menguntungkan. Itu kalau tidak salah itu tempat tinggal yang bagi tubuh kita mungkin terlalu dingin, terlalu panas gitu, atau tempat tinggal yang sedang ada pekerjaan, baik itu membangun wihara, pekerjaan entah membangun taman dan lain sebagainya, itu juga setahu saya, mungkin saya bisa salah, tapi seingat saya kita harus menghindari masuk ke wihara-wihara yang seperti itu begitu, atau wihara-wihara yang terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain selain dari meditasi. Makanya kalau di Myanmar itu mereka memisahkan antara pusat pariyati dan pusat pati-pati. Jadi kalau kami dulu sebagai pelajar ya kita belajar selama 1 semester, nanti ketika ada liburan kita didorong untuk retret. Dan 1 tahun itu libur bisa 3-4 bulan. Kita mempunyai waktu untuk retret. Dan ketika retret tersebut, kita retretnya masuk ke Pati-Pati Center, ke pusat pelatihan meditasi. Ya, dan itu di sana hanya meditasi saja. Kalau di Pariyati Center, ya wiharanya di sana yang ada dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam ya menghafal. Belajar dan menghafal Tripitaka, kitab komentar dan kitab subkomentarnya. Jadi dipisahkan gitu ya antara wihara pariyati dan wihara pati-pati gitu ya. Nah, kembali lagi Wibawini mengatakan setelah meninggalkan 18 macam tempat tinggal yang tidak menguntungkan, maka biku tersebut tadi tinggal di tempat tinggal yang menguntungkan yang dilengkapi dengan 5 kualitas. Itu pun saya belum sempat karena Wibawini sepertinya tidak memberikan penjelasan. Setelah menyingkirkan hambatan-hambatan yang minor, yaitu dengan cara mencukur rambut, kuku, ya begitu. Karena kalau kita lupa untuk mencukur rambut nanti akan mengganggu, ya. Biasanya kan kita bisa mencukur rambut selama 2 minggu atau 3 minggu bahkan begitu baru dicukur. Nah kalau kita lupa nanti kita sedang bermeditasi, retret, meditasi sedang berkembang, sedang bagus-bagusnya, kemudian kita teringat harus mencukur rambut atau kuku dan lain sebagainya, maka itu bisa dianggap sebagai pengganggu gitu ya. Makanya ketika mau retret, apalagi kalau kita mau tinggal di tempat yang terpencil begitu, itu semua juga harus kita perhatikan ya. Maka setelah mencukur rambut, menggunting kuku dan lain-lain, yogi tersebut atau biku tersebut menempatkan sebuah kasina dan lain-lain di depannya. Jadi kalau kita praktek kasina itu kita membuat satu disk gitu, cakram, lingkaran gitu ya. Kalau mau kasina warna merah, biru, kuning, dan lain sebagainya, kasina yang lain itu kita buat cakram, lingkaran, mungkin dengan diameter sepanjang ini, telapak tangan kita gini begini, berapa senti ini mungkin 20 senti lebih kali ya, 20-25 senti kita buat lingkaran, kemudian kita beri warna, atau kalau tanah ya tanah liat begitu, kemudian kita letakkan di atas di depan kita, dengan posisi kita ukur sedemikian rupa sehingga kalau kita berada dalam posisi duduk bermeditasi, cakram tersebut itu persis garis lurus sejajar dengan mata kita. Jadi mata kita tidak harus melihat terlalu ke atas mendongak begitu atau terlalu ke bawah ya. Tapi lurus gitu ya. Dan kemudian kita mengembangkan persepsi tentang kasina-kasina tadi, mungkin dengan mengatakan kasina merah, kasina merah, kasina merah sambil mengamatinya terus. Jadi ini tidak lain adalah untuk memperkuat persepsi tentang kasina merah ya. Nah,
Atau kalau dia tidak memakai subjek meditasi, dia akan mengembangkan meditasinya dengan mengamati nafas masuk dan nafas keluar, atau dia langsung mengamati bagian-bagian tubuhnya, gitu ya. Setelah duduk, dia mempelajari tanda dari objek tersebut, misalkan seperti kasina tanah dan lain-lain, dia pelajari, seperti yang tadi saya katakan, itu istilahnya dipelajari, tapi tidak sesungguhnya itu adalah untuk mengembangkan persepsi kita tentang kasina tersebut, ya. Maka dikatakan di dalam Wibawini begini. Jadi ini penjelasan di Wibawini ini hanyalah ringkasan saja. Jadi bahkan disarankan bagi mereka yang ingin mengetahui penjelasannya secara detail, mereka Anda disarankan untuk membuka kitab Wisuddhimagga, ya. Jadi Wisuddhimagga itu kitab komentar. Makanya bagi mereka yang menolak kitab komentar akan kerepotan kalau mau bermeditasi. Karena informasi tentang meditasi itu ada di Wisuddhimagga dengan sangat lengkap. Ya, di Tripitaka kurang lengkap. Di Sutta Pitaka kurang, di Abhidhamma Pitaka juga. Abhidhamma Pitaka kalau di kitab komentarnya lengkap. Tapi kalau Abhidhamma Pitakanya sendiri, setahu saya mungkin tidak. Karena memang model pembelajaran Abhidhamma kan hanya menguraikan realitas hakikinya. Tapi di kitab komentarnya ada tahapan-tahapan untuk mencapai jana dan lain sebagainya. Itu diberikan di kitab komentar. Makanya kalau menolak kitab komentar ya akan repot sendiri. Ya, mereka tidak akan bisa bermeditasi dengan baik. Ya, kadang itu orang itu ya misalkan ada master meditasi menolak kitab komentar misalkan. Beliau ini tidak sadar bahwa realisasi-realisasi beliau atau ceramah-ceramah beliau itu adalah apa yang ada di dalam kitab komentar. Jadi seharusnya yang mengatakan menolak kitab komentar, seharusnya dia menerima kitab komentar tanpa diketahuinya, gitu ya. Jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan penjelasan yang detail, Anda disarankan untuk melihat Wisuddhimagga. Dan Wibawini mengatakan sesungguhnya Acarya Anuruddha, pengarang buku Abhidhamma Dasanggaha, hanya menyampaikan bhavana atau meditasi dengan sangat singkat di bukunya. Untuk menjelaskan secara detail pun akan membutuhkan penjelasan yang panjang lebar, kata penulis Wibawinidika. Oleh karena itu saya atau penulis Wibawinidika pun memutuskan untuk tidak menjelaskannya secara penuh, ya, karena itu panjang lebar sekali begitu, ya. Dan juga karena di dalam Wisuddhimagga juga sudah dibuat dengan sangat baik gitu. Baik, saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini ya kelas kita ya, sampai di Wisuddhimagga ya. Oke, terima kasih. Anumodana Bante atas penjelasannya hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Kembali kami ingatkan kepada semua kalanita yang ingin bertanya, pastinya bisa langsung klik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di bagian partisipan bagi yang menggunakan komputer, dan bagi yang menggunakan handphone ada di bagian titik 3. Host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah, dan bagi kalanita yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host. Terus kemudian kami harapkan kalanita untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili, dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Supaya memberikan kesempatan kepada semua kalanita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya dapat mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada kalanita yang ingin bertanya, langsung klik raise hand. Apakah sudah ada yang ingin bertanya? Ya, kami persilahkan kepada Saudara Supriyanto. Bapak Supriyanto, kami persilahkan.
Wandami Bante. Iya, Pak Supri. Iya Bante, mau tanya Bante. Tadi sempat disebut itu ada syarat-syaratnya untuk biku, harus tempat yang sesuai, ada 16 syarat, tempatnya, rumahnya harus gimana, wiaranya gimana, udah itu harus meninggalkan keluarga apa segala. Kelihatannya untuk umat awan memang suatu tantangan besar untuk meditasi, untuk mendapat hasilnya ya Bante ya. Gitu deh. Kayaknya umat awan itu tantangan besar ya dalam kehidupan keluarga. Udah itu sehari-hari punya kegiatan banyak gitu. Kecuali hal satu-satunya ya mungkin retret ya Bante ya. Kalau bisa mendapatkan hasil maksimal ya Bante. Mohon petunjuk Bante. Iya, baik Pak Suprianto. Iya, benar sih Pak. Itulah mengapa kalau saya itu berterima kasih kepada Buddha. Kenapa? Karena Buddha sudah menyediakan dan memformulasikan, membentuk sangga, sehingga sangga itu dibentuk oleh beliau dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian, dalam artian begini, gaya hidup sangga itu sudah diatur oleh Buddha melalui peraturan-peraturan disiplin monastik atau dengan kata lain winaya, sedemikian rupa sehingga nyaman bagi kami untuk baik itu mempelajari kitab suci maupun untuk bermeditasi. Kenapa? Karena kami dibebaskan dari tugas-tugas duniawi kan, ya. Bahkan untuk makan pun kalau tidak ada umat yang berdana makanan datang ke wihara, kami diajarkan untuk berpindah patah keliling desa, keliling kampung begitu ya. Jadi kami tidak disibukkan dengan urusan masak memasak, belanja dan lain sebagainya. Di samping juga itu banyak alasan kenapa Buddha memformulakan winaya yang sedemikian rupa ya. Di samping untuk kenyamanan bikunya juga supaya biku sangga ini bisa bertahan lama dan juga demi kepercayaan umat dan lain sebagainya gitu. Tapi minimal kenyamanan itu sangat diperlukan ya. Sehingga kami itu karena tidak mempunyai kewajiban-kewajiban atau hubungan-hubungan apapun secara keduniawian, kami bisa katakanlah retret itu selama bertahun-tahun gitu ya, tanpa diganggu dengan pikiran-pikiran tentang rumah dan lain sebagainya begitu. Nah sebaliknya bagi umat perumah tangga ya kebalikannya, Anda banyak tugas keduniawian, banyak kewajiban, banyak beban yang harus Anda beban yang harus Anda pikirkan yang sesungguhnya itu semata-mata demi orang lain. Katakanlah kalau yang sudah berumah tangga, mereka harus memikirkan pasangannya, anaknya dan lain sebagainya begitu ya. Kalau biku kan hanya memikirkan dirinya sendiri begitu ya. Nah, ikatan-ikatan itulah makanya itu disebut oleh Pangeran Siddhartha dulu ketika anaknya lahir kan diberi nama Rahula. Ya, jadi ikatan-ikatan seperti itu memang benar-benar mengikat sih Pak, harus diakui ya, memang faktanya seperti itu, mengikat. Itulah mengapa karena banyak ikatan itu sendiri umat berada dalam posisi ya tidak bisa untuk mengikuti gaya hidup biku gitu ya. Umat ya sudah, Buddha sudah memformulasikan juga kehidupan untuk umat itu yang terbaik bagaimana misalkan mengembangkan kemurahan hatinya, dana, kemudian menjaga silanya, Pancasila, 5 sila gitu, kemudian menyempurnakan parami-paraminya, kemudian melakukan 10 karma baik dan lain sebagainya begitu. Itu yang paling juga nyaman kan untuk umat, cocok untuk umat ya. Nah, tapi walaupun demikian kalau umat ingin berlatih yang lebih tinggi lagi, lalu dengan segala keterbatasannya tadi itu, maka biasanya akhirnya tradisi kita
baik itu di Myanmar, yang saya tahu di Myanmar ya, biasanya mengadakan retret 10 hari seperti itu Pak, ya. Belakangan baru saya berpikir kenapa retret itu 10 hari ya. Oh kalau di Indonesia cocok ya 10 hari karena umat itu kan harus bekerja, dan bagi mereka yang bekerja di kantor mereka mungkin mempunyai cuti yang sangat terbatas. Jadi 10 hari itu harusnya cukup nyaman begitu, tidak mengganggu kantor dan lain sebagainya. Meskipun kalau di Myanmar itu Pak, setahu saya Pak, pusat meditasi itu terbuka setiap saat bagi umat yang ingin melatih 1 hari, 2 hari, 3 hari pun juga bisa masuk setiap saat, atau bahkan yang ingin melatih lebih dari 10 hari juga bisa ya. Kalau Anda pernah ke Myanmar, saya itu sering membayangkan di Myanmar itu boleh dikatakan ya, di setiap RW ada pusat meditasi gitu. Boleh dikatakan seperti itu. Jadi pusat meditasi itu ada di mana-mana gitu ya. Mungkin kalau nggak di setiap RW ya di setiap kelurahan. Tapi saya rasa di setiap RW kali ya. Karena setahu saya di dalam satu region di Myanmar itu kelurahan itu dibagi menjadi beberapa bagian begitu. Dan itu wilayah kerjanya bagi sangga pun juga dibagi sedemikian rupa. Jadi kalau kayak saya tinggal di Megamendung saat ini gitu, oleh sangga ya diberi daerah atau wilayah pekerjaan saya ya hanya misalkan kelurahan di Megamendung ini saja begitu. Ya nanti di kelurahan di luar Megamendung akan ada bante lain yang bertugas. Jadi di sana itu di semua katakanlah di semua wilayah sudah ada pembagian para bante yang seperti itu, tidak bisa saling misalkan saya kemudian bekerja di wilayah keluar dari wilayah saya gitu, ya saya harus minta izin kepada bante tuan rumahnya begitu. Nah, jadi makanya saya katakan tadi mungkin hampir di setiap RW gitu di sana itu ada pusat meditasi ya, yang dimana penduduk itu bisa langsung saja ke wihara untuk bermeditasi gitu ya. Nah, jadi dengan segala keterbatasan dari umat, maka itu yang paling ideal Bapak. Oleh karena itulah kenapa saya sering menyarankan bagi para umat untuk retret lah, 1 tahun 1 kali, retret lah. Ya karena itu waktu yang sangat berharga. Anda harus berjuang dan Anda harus manfaatkan kehidupan ini supaya bisa tumbuh dan berkembang ya. Karena samsara ini begitu mengerikan gitu ya. Bagi seorang putu jana itu kehidupan ke depan tidak jelas ya. Tidak pasti, bisa saja kebanyakan masuk ke 4 apaya begitu. Oleh karena itulah saya dorong siapapun ya setiap tahun retret lah ya. Kalau punya waktu datanglah ke wihara begitu ya. Mudah-mudahan bisa misalkan datang ke DBS begitu, itu kan ada masalahnya juga kosong, datang ke sana meditasi dari pagi sampai sore. Di Myanmar pun juga banyak yang seperti itu, umat datang pagi hari pulang sore hari untuk bermeditasi. Banyak yang seperti itu. Dulu di Singapura ketika saya diminta untuk mengelola pendidikan Dhamma di sana, saya juga mengadakan program itu. Jadi siapapun umat-umat di Singapura boleh datang pagi pulang sore dan wihara akan mengurusinya semuanya ya, dari makan pagi, makan siang begitu diurus oleh wihara gitu. Dan banyak ada saja umat yang mengikuti saran saya seperti itu, datang ke wihara di pagi hari dan juga kemudian pulang di sore hari. Jadi kira-kira begitu Pak. Memang meditasi itu idealnya semakin lama semakin bagus Pak. Tapi untuk umat ya mungkin 10 hari itu ideal. Begitu ya Pak. Iya. Tapi ada contoh aja kan Bante, umat yang mencapai Sotapati gitu. Pernah ada Pak, ada. Ada di Myanmar banyak umat upasaka upasika yang dipercaya sebagai seorang anagami, banyak. Muridnya Ledi Sayadaw itu dipercaya sebagai anagami, beliau umat gitu. Kemudian yang Sotapanna juga banyak dipercaya, banyak gitu. Dan saya pernah mendengar dulu waktu tinggal di Singapura ada suami istri, dia beruntung karena suami istri ini kebetulan belum punya anak,
Kalau saya tidak salah ingat dia umurnya paling baru 35 tahun ya. Dan waktu itu mereka berdua sepakat memutuskan masih berstatus sebagai upasaka-upasika pergi ke Myanmar untuk bermeditasi ya. Dan kabar terakhir dulu ketika saya masih berada di Myanmar, dia sudah menyelesaikan semua jananya sampai ke arupa wacara jana begitu. Dan masih dalam status sebagai upasaka dan upasika, tidak memakai jubah. Itu kabar terakhir. Saya tidak tahu sekarang ya, karena saya meninggalkan Singapura kan udah cukup lama, tahun 2011. Mereka berdua sekarang seperti apa, saya kehilangan informasi. Tapi itu dulu di Singapura kabar itu sampai ke saya begitu. Jadi suami istri umur 35 tahun, tidak punya anak, kemudian memutuskan benar-benar keluar dari pekerjaannya. Padahal di Singapura itu berani keluar dari pekerjaannya itu harus melalui perhitungan yang sangat panjang kan, karena kehidupan di Singapura itu sangat sedemikian rupa kan, sulit kalau tidak mempunyai pekerjaan hidup di Singapura kan. Jadi mereka begitu, itu mencapai jana. Mudah-mudahan ya mereka sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna ya, karena kalau sudah mencapai jana harusnya kan berwipasananya menjadi lebih mudah begitu. Banyak Pak. Anumodana Bante. Masih. Cerita dari Bante ya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Saudari Aris Arifah. Kami persilahkan. Mohon maaf, bisa di-unmute ya. Terima kasih banyak, salam hormat. Perkenalkan, nama saya Aries dari Jakarta, Bante. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Saya tanyakan, Bante, untuk pencapaian tadi kan untuk absorpsi itu nimitanya harus jelas ya Bante. Dan biasanya dengan 32 bagian tubuh atau anapanasati di sini akan diraih tanda nimita yang jelas. Kemudian untuk terkait dengan keseimbangan batin, nah ini keseimbangan batin itu kan memiliki jana yang kelima Bante. Nah misalnya Bante sebelum mencapai jana kelima misalnya di tahap awal jana 1 atau 2 gitu, apakah boleh Bante berwipasana? Demikian Bante, terima kasih. Saya yang terakhir tidak begitu jelas, Pak Handi bisa mengulang yang terakhir aja, bagian terakhir. Misalkan untuk mencapai apa tadi? Iya maaf Bante, sepertinya tadi saya juga kurang jelas. Mungkin Saudari Aris boleh disampaikan ulang. Baik, Bante, jadi kan memang idealnya kita harus memiliki semua bisa untuk mencapai jana ya Bante, sampai keseimbangan batin, dan itu bisa mencapai jana kelima. Tapi seandainya misalnya kita belum mencapainya Bante, misalnya nih ada misalnya di jana 1 ataupun jana 2 itu apakah sudah boleh ke wipasana gitu Bante? Oh, oke. Baik. Terima kasih. Iya. Maaf. Iya. Sesungguhnya di jana yang manapun ya, itu bisa dijadikan fondasi untuk wipasana ya. Nanti mungkin di bagian akhir juga kalau saya tidak salah mungkin juga ada penjelasannya. Bahkan sesungguhnya ketika mencapai berwipasana pun bisa didapat dengan atau bisa dilakukan melalui konsentrasi kanika samadhi yang sederajat dengan upacara samadhi gitu ya. Jadi bisa dengan jana berapapun, jana pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu bisa dijadikan sebagai padaka, bahasa palingnya padaka itu sebagai fondasinya gitu ya, sebagai fondasi untuk berlatih wipasana gitu. Tetapi biasanya yang terjadi adalah ketika seseorang sudah mencapai jana yang pertama, maka guru akan terus membimbing dia untuk menyelesaikan minimal menyelesaikan sampai ke arupa wacara jana ya. Tentu dengan tahapan-tahapan seperti yang diajarkan oleh para guru di masa lalu ya. Ketika sudah mencapai jana maka dia harus mempraktekkan menjadi ahli dulu terlebih dahulu di dalam jana melalui wasita, istilah atau bahasa palinya wasita itu kayak
ya keahlian menjadi seorang yang ahli menguasai jana pertama itu. Dia bisa masuk sewaktu-waktu, tinggal di dalam jana sesuai dengan waktu yang dia tentukan, keluar sesuai dengan yang dia tentukan, bisa mereview faktor-faktor jana dengan mudah dan lain sebagainya begitu. Ya, kemudian setelah itu guru pasti akan mendorong untuk mencapai jana-jana yang lebih tinggi sampai semua logia jana bisa dicapai oleh yang bersangkutan. Tapi pada prinsipnya jana berapapun di rupa wacara itu bisa dijadikan fondasi untuk wipasana. Ya, demikian mudah-mudahan jelas. Baik Bante, terima kasih banyak. Salam hormat Bante. Sadu. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Si Aling. Kami persilahkan. Si Aling belum di-unmute, maaf. Benar nih Bante. Iya. Bante mau nanya tentang yang tadi yang syair 24 yang keseimbangan yang UPK Bante. UPK hanya ya memiliki absorpsi meditatif yang kelima, jana kelima maksudnya kan Bante. Apakah berarti seseorang hanya bisa berlatih dengan subjek meditasi UPK kalau sudah mencapai jana keempat dengan meditasi subjek meditasi yang lain Bante? Iya, kalau melihat memang itu kan satu proses ya. Jadi dia dengan fondasi meta karuna mudita atau meta saja, karuna saja atau mudita saja. Kemudian setelah itu objek yang dia amati yaitu konsep berupa semua makhluk tadi. Setelah itu dia mengembangkan UPK gitu. Jadi prosesnya seperti itu sih. Dari jana pertama dengan meta atau karuna atau mudita, kedua, ketiga, keempat, terus kalau mau ke UPK sebagai Brahma Wihara ya, maka dia memandang objek makhluk itu dengan penuh keseimbangan, dengan terus merenungkan bahwa sapi sata kama saka kama dayada kama yoni kama dan seterusnya gitu untuk mengembangkan tatra majatata sampai ke grafik equalizer yang puncak. Bante berarti untuk meta karuna dan mudita boleh salah satu gitu ya Bante ya. Tapi boleh salah satu ya, boleh salah satu. Oke, tapi UPK-nya ya harus jana keempat dulu gitu ya. UPK-nya harus apa? Harus jana keempat dulu. Oh iya, dengan objek itu tadi, dengan objek makhluk, karena kan Brahma Wihara itu objeknya konsep makhluk kan. Jadi ya, untuk bisa mencapai secara bertahap ya dia harus terlebih dahulu didahului dengan pencapaian jana 1 sampai ke 4 dalam struktur Abhidhamma ya, atau dalam konsep sutta 1 sampai 3. Ya, baik Bante, makasih Bante. Ya. Terima kasih Bante. Berikutnya kami persilahkan kepada Saudari Yana Sinto untuk bertanya. Kami persilahkan. Saudari Yana. Ya. Selamat malam, Bante. Terima kasih. Saya Yana dari tinggal di Naples, Florida, Amerika. Saya masih pemula ya, jadi pertanyaannya ini banget ya. Saya belajar meditasi nafas. Pada saat saya meditasi itu tuh kayaknya habis meditasi malah pikiran tuh menjadi aktif gitu ya. Terus menjadi susah untuk tidur gitu. Terus gimana juga kita tahu kalau kita tuh udah mencapai jana atau cuma kayak halusinasi kita aja gitu. Terus kok kayaknya batin gitu pada saat meditasi tuh biasanya gitu. Saya kan coba hampir tiap malam gitu ya, latihan meditasi gitu sebelum tidur biasanya. Itu kayaknya menjadi lebih sensitif, terus kayak kayak indera keenam kayaknya waking up gitu loh. Apa? Nah, gitu aja Bante. Maksudnya indera keenamnya menjadi lebih sensitif gitu loh. Jadi kayaknya kayak hal-hal yang belum terjadi tuh kayaknya ada feeling akan terjadi terus terjadi gitu loh. Nah, gitu aja Bante. Takut nggak? Enggak sih, takut. Takut enggak takut, cuma kayaknya kaget ya. Masalahnya
Kaget. Mama saya, ya kagetnya masalahnya ini kejadiannya baru-baru aja sih. Mama saya kan meninggal di bulan Maret kemarin bulan Maret itu meninggal mama saya. Tapi sebelum kejadian mama saya meninggal, pas saat saya lagi latihan meditasi itu, malam itu saya meditasi, itu secara tiba-tiba mukanya mama saya tuh muncul gitu dalam, kayak di depan saya gitu loh. Seperti lebih kayak gimana ya, kayak ghost gitu lah, menakutkan gitu. Muka mama saya itu, saya lagi di tengah-tengah meditasi, terus kan saya kaget, terus saya ada bad feeling juga gitu. Terus tidak lama setelah itu, dia itu meninggal dunia gitu. Tapi sering saya kejadian kayak gitu. Waktu sebelum nenek saya meninggal pun, saya lagi tengah-tengah meditasi gitu, seperti melihat nenek saya tuh mukanya tuh kayak melted gitu kan. Terus not long after that, terus nenek saya pun meninggal gitu. Jadi apa ada hubungannya gitu ya, meditasi tuh ya gitulah. Belum jelas. Ya, makasih Bante, gitu aja. Baik, ada 3 kalau saya rangkumkan tadi. Yang pertama adalah ketika bermeditasi anapanasati, pikiran jadi mengembara ke sana kemari, begitu ya. Ya, itu berarti perhatian penuh Anda terhadap nafas masuk dan nafas keluar belum berkembang. Ya, karena ketika perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar itu sudah berkembang, maka batin ini secara otomatis dia hanya akan tertarik pada nafas masuk dan nafas keluar. Dia benar-benar fokus, terkonsentrasi pada nafas masuk dan nafas keluar. Semakin konsentrasi dan perhatian penuhnya, kebijaksanaannya juga berkembang, maka semakin seolah-olah objek itu menjadi semakin dekat. Ya, pengamatan terhadap nafas itu menjadi seolah-olah menjadi sangat dekat dan seolah-olah bersatu dengan siapa yang mengamatinya, dengan faktor mental yang mengamatinya, begitu. Sehingga pada saat berkembang seperti itu sudah tidak ada lagi kejadian pikiran itu mengembara ke sana kemari gitu ya. Kalaupun ada itu hanya sesekali saja karena memang witakanya masih gampang terlepas dari nafas masuk dan nafas keluar. Jadi hanya sesekali saja, tapi tidak terus mengembara terus-terusan berkepanjangan seperti itu, tidak. Jadi kalau pikiran masih mengembara seperti itu ya tarik lagi aja ke nafas, ya dilatih terus ke nafas gitu ya. Jangan dihiraukan pikiran-pikiran yang seperti itu, apalagi muncul misalkan bayangan-bayangan dari pikiran-pikiran yang seperti itu nggak usah dihiraukan ya. Kenapa? Karena pikiran yang seperti itu adalah pikiran yang masih kotor. Ya, masih penuh dengan kilesa yang belum berhasil dimurnikan ya. Jadi apapun ciptaan dari pikiran itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh pikiran yang masih kotor, jadi tidak perlu dianggap penting begitu ya. Sesungguhnya pun ketika pikiran sudah dimurnikan melalui samadhi ya, sehingga pancaniwarana dan kilesa-kilesa itu benar-benar lumpuh, tidak muncul untuk jangka waktu katakanlah 1 hari atau bahkan mungkin lebih, dia bisa mempertahankan kemurnian pikirannya seperti itu. Kadang pun citra-citra atau gambaran batin yang seperti Anda ceritakan bisa muncul gitu. Tetapi kalaupun muncul juga nggak usah dianggap terlalu penting bagaimana juga, karena apa? Ya memang itu fenomena yang fenomena yang wajar saja terjadi. Ya, tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa ya. Anggap terus saja fokus pada tujuan meditasi kita, yaitu untuk melihat nama dan rupa sebagai anicca, dukkha dan anatta. Itu tujuan dari meditasi kita ya, merealisasi anicca, dukkha dan anatta. Kalau Anda melihat nenek Anda kemudian besoknya meninggal, itulah anicca. Ya, tidak perlu dianggap penting lagi bahwa saya sudah melihat sebelumnya, tidak perlu ya. Cukup saja sebagai seorang witness aja, sebagai seorang saksi bahwa pikiran itu bisa seperti itu, begitu ya. Tidak perlu diceritakan juga, tetapi kita saksikan sendiri untuk diri kita sendiri saja, gitu ya. Kenapa? Karena begitu diceritakan nanti kalau tidak hati-hati kilesa malah yang muncul. Dan kita kan latihan kita adalah untuk tidak memunculkan kilesa kan.
Ya, tapi itu sering sekali benar yang saya lihat. Iya, kalau memang sering sekali benar, ya memang pikiran bisa seperti itu, gitu. Tapi saksikan saja, gitu. Tidak perlu membuat kita bingung, kemudian menganggap itu sebagai sesuatu yang istimewa, kemudian apalagi dicerita-ceritakan. Ya makanya biku itu kan jarang, memang kebetulan biku juga banyak peraturan yang melarang mereka untuk dengan sembarangan bercerita tentang pengalaman meditasi. Kan saya rasa itu bisa dijadikan teladan bagi para umat untuk tidak banyak bercerita. Kalau di Jawa, di masyarakat Jawa dulu waktu saya masih banyak berlatih di hutan-hutan gitu, itu orang yang dianggap pinter gitu ya, orang-orang pinter itu mungkin banyak yang tidak tahu kalau di hutan di Jawa Tengah itu banyak hutan yang dijadikan sebagai pertapaan. Jadi kalau Anda masuk ke hutan di sana, di dalam hutan belantara itu banyak pertapa gitu. Ya, jadi kalau dulu mereka saling bicara itu di dalam kalangan orang-orang yang pertapa-pertapa itu ada satu kalimat begini. Biasanya yang banyak bicara itu malah yang nggak tahu. Kalau yang diem itu mungkin malah yang tahu gitu, biasanya gitu. Kalau orang pertapa-pertapa itu memang tidak perlu sih dicerita-ceritakan gitu ya. Jadi tujuan kita adalah untuk merealisasi anicca, dukkha, dan anatta. Apakah itu efek dari meditasi? Iya, tetapi sulit untuk bisa begini. Saya kadang menghindari pernyataan-pernyataan seperti ini karena membutuhkan banyak data. Ya, untuk bisa mencapai ketahapan seperti itu data-datanya harus lengkap, artinya informasinya harus lengkap untuk bisa menyimpulkan begitu. Dan untuk bisa mencapai ketahapan-tahapan yang seperti itu, prosesnya itu ada. Ya, prosesnya misalkan harus bermeditasi selama sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, dan benar-benar berlatih dengan tekun dan benar-benar mencapai kemajuan dan lain sebagainya gitu. Itu baru proses kemunculan gambaran-gambaran itu biasanya ada. Tetapi ingat ya, pikiran ini sering menipu juga, ya sering menipu. Ya, maka jangan percaya sama gambaran-gambaran di dalam pikiran tersebut. Dulu kalau di dalam kelas Abhidhamma Mid Isi, saya sering memberikan juk seperti ini. Ya intinya jangan percaya sama gambaran yang muncul di pikiran. Itu misalkan Anda sedang bermeditasi kemudian muncul gambaran 6287 gitu. Nah, langsung dicatat di ini gitu kan dulu kan kalau ternyata meleset. Nah, Anda boleh praktekkan kalau mau menguji pernyataan saya. Seringkali pikiran itu menipu. Nah, Anda boleh praktekkan kalau suatu hari nanti muncul angka 62 sekian gitu, Anda tes sendiri. Kalau miskin berarti salah pikirannya. Ya kira-kira demikian. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Bante. Baik, terima kasih Bante. Berhubung kita masih memiliki waktu kurang lebih 10 menit, mungkin kami kembali mengajak kepada Kalamita yang ingin bertanya, kami persilakan. Apakah masih ada Kalamita yang ingin bertanya? Kami masih menunggu, kami masih memberikan kesempatan untuk langsung klik raise hand. Sepertinya tidak ada lagi, Bante. Apakah kita mau lanjutkan ke sesi berikutnya? Ya, kita tutup saja ya. Lanjut ke sesi terakhir, penutup. Baik, Bante. Terima kasih untuk penjelasannya hari ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan scan QR code yang ada di layar komputer atau HP Anda saat ini, atau juga bisa dengan melakukan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihara dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Barcode QR ini pun bisa difoto dan di-save di handphone Anda, supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada.
Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini terlebih dahulu sebelum Bante meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui dana para. Anumodana kami ucapkan kepada kita semuanya. Selanjutnya Bante akan membimbing kita semua untuk melakukan limpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali. Baik, ikuti saya. Idame punyang, idame punyang, asawa kaya wahang, asawa kaya wahang, odu, odu, idang me punyang, idang me punyang, nibbanasa, nibbanasa, pacayo, pacayo, odu, odu, mama punya bagang, mama punya bagang, sabat satanang, sabat satanang, bahajemi, Bajemi, Tesape, Tesape, Mesamang, Mesamang, punya bagang, Labantu, semoga jasa kebajikan saya ini, mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin, semoga jasa kebajikan saya ini, menjadi sebuah kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini
kepada semua makhluk, semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante atas Dhammadesana dan pendampingan ini. Mari kita semua tetap beranjali sambil berucap Anumodana Bante atas Dhammadesana dan duduknya hari ini. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Bante. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan dengan berakhirnya pembabaran Dhamma, kami mempersilakan Bante untuk meninggalkan kelas di Dhamma online ini. Demikianlah kelas Abhidhamma DBS online pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lewatkan kelas Pariyati Sasana besok pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020, di mana Ashin Geminda akan melanjutkan pembahasan khotbah tentang bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu, bagian ketiga, melalui Zoom dan live streaming YouTube. Berikutnya, untuk dana buku manual Abhidhamma bab ke-7 volume yang kedua dengan judul kategori-kategori, kami memberikan kesempatan kepada kalian minta untuk berdana dengan kode 23 batas akhir 25 Oktober 2020. Seperti yang diketahui, bab 7 volume yang pertama sudah kita luncurkan kemarin tanggal 20 Agustus, dan pastinya bab 7 ini pun kaya dengan referensi sehingga harus diterbitkan dalam 2 volume. Berikutnya, kami informasikan juga telah terbit buku 9 Sifat Agung Buddha, edisi kedua yang diperbaharui. Dan bagi kalian mitra yang berminat, bisa menghubungi Sekretariat DBS di 0813-8700-3600 atau bisa melalui tautan bit.ly/DBS Book. Selanjutnya, sudah 4 tahun lebih ini DBS berkarya, dan harapan kami manfaatnya sudah dapat dirasakan oleh umat Buddha di seluruh pelosok Nusantara, dan dengan ini pun kami kembali mengajak kalian mitra untuk bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha, Buddha Sasana Nugaha, dalam membantu operasional DBS. Kami juga memberikan kemudahan dalam cara berdana bagi Anda beserta keluarga, dalam mendukung kesinambungan Dhamma dan memperkukuh Dhamma di Nusantara dengan berdana melalui GoPay. Kode-kodenya diantaranya sebagai berikut, di mana kode 00 untuk operasional DBS, 01 untuk keperluan Sangga, 02 untuk keperluan pendidikan Samanera dan Sayalai, 03 untuk penerbitan buku, 08 tawaradana, dan 10 untuk perpustakaan. Supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS, kami kembali mengajak kalian mitra untuk bergabung dalam WA Group Komunitas Buddha Sasana Nugaha DBS, di mana grup ini yang sudah mencapai grup ke-5, dan dari grup ini pun kami akan selalu memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana buku, dan lain-lain. Terakhir, jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe YouTube, Facebook, serta Instagram DBS, supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS lainnya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti channel ini, dapat segera klik bagian subscribe YouTube kanal DBS, beserta klik loncengnya, supaya selalu mendapatkan video terupdate, serta bisa mendengar kumpulan Dhammadesana Bante Geminda lainnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian mitra semuanya, dan sampai bertemu di kelas online DBS selanjutnya. Suki Hontu kalian mitra, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.